kita jauh dari ancaman virus atau penyakit apapun. Mengingat kondisi saat ini sedang marak wabah virus corona atau COVID-19, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara pencegahan penyebaran virus corona. Pada permulaan awal tahun 2020 ini, kita diramaikan oleh wabah corona atau COVID-19. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada nomor SR 0202-2-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana caranya sih pencegahan virus corona ini, alangkah lebih baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sih virus corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun, ada beberapa virus corona yang dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti halnya Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan MERS-CoV. Ada juga Severe Acute Respiratory Syndrome yang dikenal dengan SARS-CoV, pneumonia and coronavirus atau COVID-19 ini. Virus corona ini mulanya mewabah di negeri Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu dan menyebar ke negara-negara lain hingga saat ini, termasuk negara kita sendiri yakni negara Indonesia. Dan penyebab infeksi virus corona ini antara lain yang pertama, percikan air liur orang yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona pada saat sedang batuk ataupun bersin. Yang kedua, melalui memegang tangan ataupun wajah orang yang terinfeksi virus corona. Dan yang ketiga, menyentuh tangan, mulut, dan hidung setelah kita memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terkena virus corona. Dan yang keempat, melalui feses atau tinja, namun hal ini jarang sekali terjadi. Masa inkubasi virus corona ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari virus pertama masuk ke dalam tubuh. Dan metode transmisi virus corona ini juga belum diketahui secara pasti. Akan tetapi diduga kuat virus ini bersumber dari hewan seperti unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya virus corona ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga ke individu yang lainnya. Akan tetapi, kasus yang di Tiongkok ini sudah menjadi bukti nyata bahwa virus corona ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, bahkan dari manusia ke manusia yang lainnya. Adapun gejala yang timbul apabila terinfeksi COVID-19 ini beragam, tergantung pada virus corona yang menyerang, pada virus yang menyerang atau seberapa serius infeksi yang terjadi. Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah beberapa virus corona ini dapat menyebabkan gejala yang lebih parah atau lebih serius. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia dan dapat menimbulkan gejala seperti demam yang cukup tinggi, batuk yang berlendir, sakit pada dada atau sesak nafas, dan nyeri pada sendi. Dan infeksi ini semakin parah apabila menyerang kelompok individu tertentu, seperti halnya orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, bayi, dan lansia. Surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor SR 0202-702-2020 pada tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pada pimpinan wilayah atau divisi atau satuan atau unit untuk melakukan tindakan preventif mengenai pencegahan penyebaran virus corona ini. Mengingat sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat menyembuhkan coronavirus ini. Maka langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mencegah penyebaran virus corona ini. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu dengan menghindari bepergian ke tempat-tempat yang sekiranya rentan terkena virus corona seperti halnya Cina. Yang kedua, menggunakan masker pada saat sedang sakit. Ketiga, menggunakan masker saat berada di luar ruangan atau saat kamu beraktivitas di tempat keramaian. Yang keempat, rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun secara menyeluruh selama 20 detik. Yang dimaksud dengan menyeluruh di sini dimulai dari telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, dan ujung-ujung kuku sampai ke siku selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas dari luar ruangan. Yang kelima,
hindari berjabat tangan atau bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan hewan, terutama hewan liar. Yang ketujuh, pastikan ketika kita memasak telur dan daging harus benar-benar matang sebelum kita konsumsi. Yang kedelapan, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu saat kita sedang batuk ataupun bersin, dan jangan lupa membuang tisu tersebut ke dalam tempat sampah. Yang kesembilan, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang kesepuluh, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit atau jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Adapun jarak yang dianjurkan adalah 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Yang ke-11, jaga kebersihan barang-barang yang sering kita gunakan atau sering kita pegang, seperti halnya handphone, dan juga jaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan yang ke-12 yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan minum vitamin. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.